Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa nafsuka tiflin tuhmilhu syabba ala Hubir radha'i wa in taftimhu yan Fatimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelumnya kita lanjutkan halaman 88B. Kita membaca mul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa ana khususan jami'a wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura khususan Mbah Hasyim As'ari Jombang khususan ilaro Mbah Hasan Genggong wa ilaro Mbah Ahmed Pasuruan wa ilaro Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin wa ilaro Kiai Ahmad Siddiq Jember wa ilaro Mbah Abdullah Salam Hajin wa ilaro Mbah Sel Mahfud Hajin wa ilaro Mbah Ahmed Lasem wa ilaro Mbah Arwani Kudus wa ilaro Mbah Maimun Zubair wa ilaro Syekh Nawawi Banten wa ilaro Mbah Anom Tasikmalaya wa Syekh Asy Abdillah Rifai untuk Bekasi khususan Kiai Nur Ali wa ila Mbah Kiai Haji Syafi'i nafa'anallahu bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kok ada yang lag dari HP saya? Siapa, Mat? Ya, ada yang sama kali. Baik, sekarang kita lanjutkan wattaukidul ma'nawiyu dan bermula taukid maknawi, taukid yang bangsa makna
Wahua dan bermula taukid maknawi. Tabiun itu lafadz yang mengikuti. Yuqarriru yang menetapkan apa tabi. Amrul matsbu'i pada perkaranya matsbu'. Mengikuti fin nisbati di dalam nisbat. Nisbat itu membangsakan wasyumuli awis syumuli. Syumul ya, syumul itu mencakup. Jadi taukid ini udah Pak. Nah, ini belum dihapus kan? Yang semalam taukid kan kemarin terbagi dua. Loh ini isinya kemana ini? Wah, pedang naga puspa dilepas ini. Dup. Nah, keren ya? Keren. Taukid ada dua. Ntar Asko ambil buat mainan. Wah, taukid lafzi dan keduanya taukid maknawi. Nah, kemarin dijelaskan taukid lafzi ada kalanya isim, fi'il ataupun huruf. Nah, sekarang taukid maknawi. Apa itu taukid maknawi? Nah, ini ke definisinya. Tabiun yuqarriru amrul masbu' fin nisbati awis syumul. Lafadz saya bilangnya lafadz karena taukid bisa aja isim, bisa aja fi'il, kan kemarin juga bahkan huruf kalau lafzi kan. Lafadz yang menetapkan pada urusannya matsbu' dalam menisbatkan ataupun mencakup. Maksudnya mencakup contohnya yang menisbatkan Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, gitu kan. Zaid datang tapi yang datang dirinya. Kan kata nanti kan insya Allah di belakang ada. Kata-kata Zaid datang bisa aja kan beritanya. Bisa juga paketannya. Kalau sekarang mah COD umpamanya kan dikirim dari JNE apa dari apa, ya kan? Oh, yang datang beritanya kan bisa aja. Ini nisbat. Ada juga yang sumul. Sumul ini semua santri ngaji apa enggak yang laki? Semuanya ngaji kecuali si Jono. Jono lagi ke pasar belanja kan begitu. Jangan ngupil. Ngaji bilang ngupil. Jono jilid 2 tuh. Ya. Itulah maksudnya. Ah, itu sumul. Maksudnya sumul itu apa? Mencakup. Cakupannya bisa seluruhnya atau itu tidak. Nah, itu maksudnya. Taukid yang seperti itu namanya taukid ntar mak lampir lagi, makanya kudu hadir yang jelas gitu loh. Walahu alfadzun ma'lumatun. Walahu dan itu tetap bagi taukid maknawi alfadzun utawi pirang-pirang lafadz bermula beberapa lafadz maklumatun yang diketahui. Tuhfadhu yang ini maksudnya tuhfadhu yang dijaga apa alfadz, maksudnya dijaga dari orang Arab. Bukan kok dijaga bagaimana? Dijaga didengar dari orang Arab. Wala yuqasu dan tidak boleh dikiaskan apa alfadz. Udah ada naibul fa'ilnya. Wala yuqasu dan tidak bisa dikiaskan alaiha atas alfadz alaiha atas alfadz maklumah apa alfadzun akharu lafadz akharu yang lain. Wahia dan bermula alfadz maklumah an-nafsu wal ainu. An-nafsu itu lafadz an-nafsu. Itu kalau bahasa Jurumiyah nafsun. Wal ainu dan ain. Yaitu ainu ya nafsun ya dirinya atau zatnya. Ain juga sama dirinya atau zatnya. Wa yu'akkadu dan ditaukidi apa bihima dengan an-nafsu wal ainu li raf'i harokatin li raf'i tawahumi. Itu loh yang saya suruh ngarokatin tawahum. Tawahama ya tawahamu tawahuman. Nah itu li raf'i tawahumil isnadi
untuk menghilangkan dugaan menyandarkan ila ghairil matsbu'i pada selain matsbu'. Jadi maksudnya taukid maknawi itu mempunyai lafaz-lafaz yang diketahui dari orang Arab, tuhfadhu wala yuqasu 'alaiha alfadzun akharu, yang mana lafaz-lafaz tadi memang dijaga kedatangannya dari orang Arab. Itu memang redaksi dari orang Arab, kaidahnya orang Arab. Wala yuqasu 'alaiha alfadzun akhar, enggak boleh kita mengkiaskan, menyamakan lafaz-lafaz yang lain disamakan dengan dia, enggak bisa. Nah, lafaz-lafaznya itu apa? Apa aja? Di antaranya adalah an-nafsu wal ainu. Dua ini langsung dikupas. Wa yu'akkadu bihima li raf'i tawahumil isnad. Diperhatikan. Lafaz an-nafsu wal ainu adalah untuk mentaukidkan dengan lafaz dua tadi untuk menghilangkan tawahumil isnad, menghilangkan dugaan menyandarkan li ghairi ila ghairil matsbu' pada selain matsbu'. Nah, jelasnya bagaimana? Nah ini ala taro apakah tidak melihat siapa kamu anna qaulaka pada sesungguhnya ucapan kamu jaa zaitun, yaitu lafaz jaa zaitun, zahirun itu nampak, fi nisbatil maji dalam menisbatkan kedatangan. Kata-kata jaa zaitun itu maknanya ya Zaid datang, udah jelas. Ila Zaidin kepada Zaid, benar yang Zaid datang. Tapi wa muhtamilun, nah di samping anna qaulaka jaa zaitun zahirun fi nisbatil maji ila Zaidin, yang kedua ini poinnya. Wa muhtamilun, dan itu samar-samar, dan itu mirip-mirip, member-member kalau bahasa Jawanya. Li ayyakuna, supaya atau karena bahwa ada siapa al-ja'i orang yang datang, khobarahu itu khobarnya Zaid, beritanya Zaid. Kamu gak punya kitabnya, Neng? Itu kitabnya. Disimaklah, ditonton aja. Al-ja'i, mana tadi? Al-ja'i orang yang datang, khobarahu itu khobarnya Zaid, au mata'ahu atau hartanya Zaid, au ghaira dzalika atau selain itu khobarahu au mata'ahu, birtika bimajazin, dengan bertumbuknya majas, metafor. Yang datang bisa aja beritanya Zaid, hartanya Zaid, atau mungkin jasadnya Zaid pisan. Ngerti maksudnya? Atau mungkin utusannya. Itu maksudnya ghairu dzalik. Tapi fa idza ataita, maka apabila datang siapa kamu bin nafsi dengan lafaz an-nafsu, awil aini atau lafaz al-ain, al mu'abbaru biha anha, al mu'abbaru yang diungkapkan biha dengan an-nafsu awil ain, anha dari ya sama dari an-nafsu atau al-ain. Wakulta, dan berkata siapa kamu jaa zaidun nafsuhu au ainuhu, jaa telah datang siapa Zaidun Zaid, nafsuhu iya dirinya Zaid, au ainuhu atau ainnya Zaid. Jawabnya idza irtafa'a, maka hilang apa dzalikal ihtimalu, itu kesamaran, itu kerancuan, al majaziyu yang bangsa majazi, yang bangsa metafor, enggak hakiki. Wa asbata, dan menetapkan apa al fi'lu fi'il hakikatan dalam hakikatnya, limuakkidihi terhadap lafaz yang dikuatkan. Dari titik segitu dulu, perhatikan. Nih, taukid maknawi. Ini ada peci. Taukid maknawi itu yang pertama menggunakan lafaz nafsun atau ainun. Nafsun atau ainun. Nih umpamanya ada ucapan
Nih awalnya umpamanya lafaz gini, jaa Zaidun. Ini perhatikan. Ini kan sama dengan al-ikhbar, memberi kabar bimaji'i Zaidin, tentang kedatangan Zaid. Jelas? Satu poin, perhatikan. Tapi kata-kata jaa Zaidun itu masih belum jelas. Maksudnya belum jelas, masih ada kerancuan. Yang datang itu dirinya Zaid, beritanya, hartanya, utusannya atau siapa? Itu jelas itu. Ini masih dalam kerangka majazi. Dalam arti majazi, metafor, enggak hakiki. Tapi kalau jaa Zaidun diteruskan nafsuhu. Nafsuhu atau ainuhu. Lafad nafsuhu atau ainuhu, ini ya, nafsun ainun. Cuman kasih domir perkat ke Zaid gitu loh. Maka hilanglah dugaan bahwasanya yang datang itu bukan selain Zaid. Yang datang pasti Zaid. Itu namanya taukid. Taukid yang seperti ini itu dalam kategori taukid ntar mak lampir. Makanya sampai saya kencengin begitu. Aska paham? Bener. Oke, goceng. Iya pak, goceng mulu lu. Oke, paham. Kembar paham? Jangan nangis. Paham? Kayak orang nangis. Lu nangis sama apa, Mbar? Lah iya kan? Oke. Kalau emang gampang, lanjut. Wa kullun, nah ini kullun. Ya, maka tadi kan yang di atas itu kan ada liraf'i tawahumil isnad. Kan gitu. Nah, di situ sekarang yang wa kullun dan lafat kullun, maknanya kullun semuanya. Wa jami'un dan jami'un. Jami'un apa? Loh, kalau di Jawa mah nama orang. Ngono Kang Jami'un. Tangganya Padli Jami'un. Jami'an, Jami'in ya. Pak di gua aja namanya Jami'in. Itu yang kemarin di Selamatan itu yang Aska ngantongin kacang banyak banget itu. Nah, itu Pak Jami'in itu. Wa jami'un dan jami'un semuanya. Wa mimnya harakatin. Wa ammatun dan ammatun. Ammah ya, umum itu keseluruhan ya sama semuanya. Nah, itu untuk yang sejenis jamak lah. Wakila dan kila semuanya tapi tasniyah mudzakkar. Wakilta dan kilta maknanya juga sama semuanya, tapi untuk muannas, tasniyah muannas. Wahadhihi dan bermula ini karena itu banyak, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta, maka musyar ilaihnya menggunakan hadhihi muannas. Yu'akkadu itu dibuat taukid biha dengan hadhihi liraf'i tawahumi iradatil khusus. Itu 4 untuk pilih terus. Liraf'i tawahumi iradatil khususi, untuk menghilangkan dugaan menghendaki khusus. Saya ulangi, liraf'i tawahumi iradatil khususi, untuk menghilangkan dugaan menghendaki khusus. Bima dengan perkara, zahiruhu yang bermula zahirnya ma, al umumu itu umum. Maksudnya kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta itu adalah untuk menghilangkan dugaan kehendak khusus yang kelihatannya umum, tapi ada yang dikhusus ada yang dikecualikan. Nah, itu dihilangkan dengan lafadz 5 ini. Konkretnya fa innaka, maka sesungguhnya kamu, idza qulta itu apabila berkata siapa kamu, jaa ahlu Makkah,
Ja'a telah datang siapa ahlu Makkah, penduduk Mekah. Ja'a telah datang siapa ahlu Makkah, penduduk Mekah. Ungkapan penduduk Mekah telah datang, ihtamala. Itu member-member mirip-mirip. Ihtamala itu member-member kalau bahasa Jawanya. Samar-samar. Apa maji'ul kulli, kedatangan semuanya penduduk Mekah. Wahua, dan bermula maji'ul kul, zahirun itu nampak. Wahtamala, dan mirip-mirip. Apa iradatu maji'i ulamaihim, mengendaki kedatangan ulama-ulamanya ahli Makkah. Wa asyrafihim, dan pembesar-pembesarnya ahli Makkah. Bima zahiru al-umum, bima dengan keterangan, zahiruhu yang bermula zahirnya ma, al-umumu itu umum. Fa biqaulika, maka dengan ucapan kamu, kulluhum au jami'uhum au ammatuhum, yaitu ucapan kulluhum, maksudnya ja'a ahlu Makkata kulluhum, ja'a ahlu Makkata jami'uhum, ja'a ahlu Makkata ammatuhum, semuanya yang datang. Kalau dikasih tambahan kulluhum jami'uhum atau ammatuhum, irtafa'a, maka lenyap, maka hilang. Apa dzalikal ihtimalu, itu kesamaran. Apa dzalikal ihtimalu, itu kesamaran. Al majaziyu, yang bangsa majazi atau metafor. Wa ulima, dan diketahui apa annal murada, sesungguhnya perkara yang dimaksud jami'uhum, itu semuanya ahli Makkah, penduduk Makkah. Walam yatakhallaf, dan tidak tertinggal, tidak terlewat, minhum, dari ahlu Makkah, siapa ahadun, seseorang. Deh, satu poin itu sebenarnya, cuman tanggung ya, sampai bawahnya gharibun itu. Wakada, dan seperti itu, ja'a ahlu Makkata, idza qulta, apabila berkata siapa kamu, ja'a zaidani kilahuma, ja'a telah datang siapa az-zaidani, dua zaid, kilahuma, ya dua zaid, wal hindani, dan dua hindun, kiltahuma, ya dua hindun. Nah, kalau mudzakkar itu kilahuma, kalau muannas menggunakannya adalah kilta. Nah, itu ilmu titen, ilmu nginget-inget, itu maksudnya jangan sampai kelewat. Afada, maka memberi faedah. Apa zikru kila wa kilta, menyebutkan lafadz kila dan kilta. Raf'ah ihtimali annal ja'iyah, raf'ah ihtimali annal ja'iyah, pada menghilangkan kesamaran sesungguhnya yang datang. Ahaduz zaidaini, itu salah satu dua zaid, au ihdal mar'ataini, atau salah satu perempuan. Kalau mudzakkar ini juga tolong perhatikan. Kenapa az-zaidaini ahada? Kan gitu, ahadaz zaidaini. Tapi kalau imro'ah, kenapa ihdal mar'ataini? Ini harus kalian hati-hati, dalam arti teliti. Kalau mudzakkar ahad, tapi kalau muannas ihda. Itu cara menggunakan redaksi Arab itu sulitnya di situ. Nah, kalau kita terlatih, terbiasa, insya Allah enak. Tapi kalau yang nggak ngerti, bahkan didikte, diimla, suruh nulis, itu banyak yang sering salah, banyak sekali. Jadi menguasai bahasa Arab dalam arti tulis, tata cara menulis yang benar itu sulitnya luar biasa. Inilah peran nahwu pentingnya tuh. Begitu loh. Yang ngaji puluhan tahun kok banyak yang pada salah. Lah bagaimana yang nggak ngaji? Kan begitu kan? Itu yang harus diperhatikan. Simpel itu. Ahadaz zaidaini dan ihdal
mar'ata ini. Tapi itu kalau kalian jiwai dalam bab adat, itu mempunyai pemahaman yang beda. Wa tauqidu dan bermula taukid bijami'in wa amatin gharibun. Dengan lafaz jami' dan amah itu gharibun, aneh. Udah titik. Sekarang perhatikan. Ini tadi disebutkan liraf'i tawahumin nisbat, untuk menghilangkan keraguan-raguan nisbat. Nah, kalau yang menggunakan lafaz yang kedua, kulun, sehabis kulun jami'un termasuk amatun. Nah, ini adalah liraf'i tawahumis syumul. Kan gitu. Umpamanya ada perkataan begini. Ja'a, kalau sesuai redaksi di situ ya. Ja'a ahlu Makkah. Ja'a telah datang siapa ahlu Makkah, penduduk Mekah. Kata-kata ahlu Makkah ini bisa mempunyai makna yang datang semuanya. Bisa juga yang datang ulamanya. Bisa juga yang datang pembesarnya. Kan tadi di tafsir dalam kitab seperti itu. Tapi begitu ja'a ahlu Makkah kulluhum atau jami'uhum, maka ungkapan atau ucapan kulluhum atau jami'uhum menyatakan semua penduduk Mekah datang, enggak satu pun yang tertinggalan, gitu loh. La walam yatakhallaf minhum ahadun. Itu bisa dipahami. Nah, di sini pentingnya kullun jami'un. Maka kita sering pada baca selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu ajmain diantaranya, gitu loh. Man ajmain bentuk, dan nanti insya Allah di belakang ada pemahaman. Oke, paham ya sampai di sini. Berikutnya juga itu masih terusannya, cuman supaya nggak lupa nih. Oke, bagi duit nih. Soalnya minggu depan kita udah mulai bangun. Kamu siapa? Aldi, maju sini buat bayaran sekolah kamu, biar nggak ada kelewat. Ini yatim dari, lu dari mana? Dari Garut. Dari Garut apa dari Jonggol? Ntar kasihin abang lu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 5 berapa? Nggak tahu, Pak. 1 juta. Nih beres sekolah besok. Selain ke abangnya. Ntar hilang lagi. Kamu nih siapa? Dita. Suruh orang rekam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti berapa? 2 juta. Nih yatim dari mana lu? Sumbawa. Jauh. Sumbawa yang terkenal apanya? Budak. Daripada ntar nih Aska, lu melotot-melotot aja lu, nih goceng aja jatah lu. Cepetan. Udah lewat sini aja, kelamaan. Ini kalau goceng nih. Ini buat lu nih ya, siapa tadi? Noh lu. Cepetan sini. Lari. Kasihan anak yatim. Memang anak yatim dia ya. Lu masih punya duit, Di? Ada. Lu lagi dapet nih. Lah iya kan? Tuh Ani tuh. Lu mau nih? Habis sudah. Nggak ada tuh. Rahmat berotat. Nggak ada mat tuh. Biasanya ada mat. Udah Sandi mah udah gua bagi lu kemarin lu. Berotat baik. Jelas ya? Udah lanjut. Soalnya minggu depan saya udah mulai bangun. Kalau udah mulai bangun mah nggak mau diganggu urusan bayaran sekolah. Nah tinggal SPP kalian kumpulin.
Mau ada berapa banyak mau dibayar kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya apa? Ngutang, susah amat loh. Oke, kita lanjut. Wa hadhil alfadhu kulluha yajibu ittisaluha bidhamirin mutabiqin lil muakkadi. Wa hadhil alfadhu, dan bermula ini lafaz-lafaz yaitu nafsun, ainun, kullun, jami'un, amah, kila dan kilta tadi. Kulluha ya semuanya, hadhihi ngebut dikit ya. Yajibu itu wajib. Apa? Ittisaluha, nyambungnya hadhil alfat bidhamirin dengan dhamir mutabiqin yang serasi lil muakkadi, lafat muakkad lihat syarahnya bi fathil kafi, dengan dibaca fathah kafnya yang dikuatkan. Kalau muakkid itu yang menguatkan, maka isim maf'ul ini. Maka itu penting, Padli. Anak-anak baru nih diperhatiin apalanya. Lah iya kan? Kan akkada yu'akkidu, ta'kidan, ta'kidatan, ta'kadan, ti'kadan, muakkadan fahuwa muakkid, wadhaka muakkad. Nah, kalau fahuwa muakkid kan berarti isim fa'il. Nah, kalau muakkad itu isim maf'ul. Yang menguatkan dengan yang dikuatkan beda apa enggak? Beda. Tuh maksudnya pentingnya sorob di sini, gitu loh. Maka di situ sama Kiai Syarih dikasih keterangan luarnya bi fathil kafi, dengan dibaca fathah kafnya. Ini menandakan muakkadnya. Ifradun, oh ya, ntar dulu. Wajib itu bidhamirin ifradin ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Ifradan apanya mufradnya, wa tasniyatan dan tasniyahnya, wa jam'an dan jamaknya. Tazkiran apanya mudzakarnya, wa muanna wa ta'nisan dan apanya taknisnya. Kenapa kok sampai harus diikat bidhamirin? Litar tabito, supaya nyambung apa hadhil alfat. Harok apa? Kasih fa'il yang benar. Litar tabito, supaya ada korelasi apa hadhil alfat bihi dengan muakkad. Waliyadulla ala man huwa lahu. Waliyadulla, dan supaya bahwa menunjukkan apa muakkad alaman atas siapa, huwa yang bermula dhamir itu lahu untuk muakkad. Nahwu ja'al khalifatu nafsuhu au ainuhu. Ja'a telah datang siapa al khalifatu khalifah, nafsuhu ya dirinya. Khalifah itu sekarang presiden lah, gampangnya gitu kan. Nafsuhu ya dirinya khalifah, au ainuhu. Maksudnya begini, sekalian saya jelaskan bahwasanya antara taukid maknawi ini maksudnya ya, itu antara muakkad, ini zaidun muakkad gitu loh. Nafsuhu kan muakkid atau taukid kan. Nah ini pasti mempunyai dhamir, yang dhamir ini serasi dengan muakkadnya. Ini muakkad, lafaz yang kuatkan. Zaidun itu kan mudzakkar, maka dhamirnya hu. Khalifah kan mudzakkar, muannas tulisannya, tapi isinya kan mudzakkar, maka itu ainuhu. Nah, coba bandingin terusnya. Wa hindun nafsuha. Wa hindun, dan telah datang siapa hindun, nafsuha ia dirinya hindun. Au ainuha, atau ainnya hindun, dia dirinya. Wal kaumu, dan telah datang siapa kaum, itu atof kepada al khalifatu. Kulluhum ya semuanya kaum, au jami'uhum atau tegasnya semuanya kaum. Wal qabilatu qabilah. Qabilah itu muannas bukan? Muannas atau bukan? Muannas secara lafaz, maka kulluha ya semuanya qabilah.
gitu loh. Wa zaidani, nah ini yang contoh tasniyah, dan telah datang siapa dua zaid, kilahuma ya duanya az-zaidani, itu kila mudzakkar. Kalau muannas kilta. Wal hindani, dan telah datang siapa dua hindun, kiltahuma ya duanya. Udah, maksudnya saya rasa udah paham lah ya, gampang kan? Taukid itu harus mempunyai dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Udah, saya pindah kemari. Sebenarnya ini kok cukup sih, udah gak apa-apa di sini. Nih, jaa, saya ulangi. Maksudnya untuk pembandingnya biar gampang. Zaidun nafsuhu, atau mungkin ainuhu. Zaid itu kan mufrad mudzakkar, ya toh? Maka di sini hu, nafsuhu. Andai kan ro'a itu ya zaidan ya nafsahu. Nah, begitu hindun berarti ja'at. Hindun itu mudzakkar apa muannas? Muannas berarti nafsuha. Di sini ainuha. Ini loh. Ha. Ya kan? Bisa dipahami? Nah, di sini ahlu Makkah ya kulluhum. Nih. Jamak hum. Jamak. Jelas kan? Kok tasniyah? Kalau tasniyah tadi kan jaa az-zaidani kila huma. Kila, kalau umpamanya ja'at al-hindani, kan hindun mu'anas. Di sini kilta huma. Kilta. Nah, kalau kaum ya ini. Gampang kan? Lah, gampang sebenarnya. Itu maksudnya wahadhil alfadhu kulluha yajibut tisaluha bidhamirin mutabiqin lil muakkad. Itu maksudnya. Oke, sekarang lanjut. Walaka, dan itu tetap bagi kamu. Walaka, dan itu tetap bagi kamu. Bener ya? Antajma'a, bermula bahwa mengumpulkan siapa kamu, bainahuma, antara, udah ada penafsirannya, ayin nafsi wal aini, antara lafadz an nafsu dan al ainu. Bisarti antuqaddima, dengan syarat bahwa mendahulukan siapa kamu. Itu kalau bikin tuqaddima bisa jadi bisarti antuqaddama, boleh aja, dengan syarat bahwa didahulukan, boleh. Apa an nafsu, lafadz an nafsu alal aini, atas lafadz al aini. Jadi lafadz nafsun dan ainun boleh digabungkan sekaligus, dengan catatan nafsunya didahulukan, ainunnya belakangan. Alasannya apa? Li'annan nafsa, itu alasannya, ini sulit alasan. Karena sejujurnya lafadz an nafsu, ya lafadz an nafsu, al jumlah itu jumlah. Maksudnya jumlah itu gemblengannya, jogrokannya lah gampangannya. Wal ainu, dan bermula lafadz ain, musta'aratun, itu musta'arah, dipinjam gampangannya, dipeliringi. Kalau bahasa ini bahasa balaghah, laha, kepada lafadz nafsun. Kalau lafadz an nafsu itu sejatinya lafadz ya itu. Adapun lafadz al ainu itu ekspresi kedua gampangannya setelah lafadz an nafsu. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, kaitannya menyontohkan yang udah memenuhi syarat. Jaa zaidun nafsuhu ainuhu. Jaa, telah datang siapa zaidun zaid, nafsu ya dirinya zaid, ainuhu ya dirinya zaid, boleh. Wayajibu, udah titik, saya rasa gampang. Wayajibu, dan wajib apa, ifradun nafsi wal aini, memufradkan lafadz an nafsu wal aini dan lafadz al aini. Kata-kata ifradun nafsi wal aini dikomentari sama Kiai Syareh al aula, ini komentar. Al aula, bermula yang paling utama,
kaitannya nulis redaksinya ifraduhuma itu bukan lafadz ifradun nafsi wal aini, tapi paling bagusnya itu adalah ifraduhuma. Lu paham gak maksudnya nih? Itu tulisannya kan begitu. Wayajibu ifradun nafsi wal aini kan gitu. Itu dikritisi oleh Kiai Syareh yang menyarai kitab. Bagusnya redaksinya itu ifraduhuma, pakai huma gitu loh. Jadi nggak ngulang-ngulang terus. Orang tadi udah disebutkan terus kok masih diulang-ulang terus. Nah, itu kurang dalam ilmu balaghah, kefasihannya kurang. Fasohatul mutakallim atau fasohatul kalam itu kurang. Kalian nggak ngerti kalau nggak ngerti ilmu balaghah mah. Ini kan kaitannya kelembutan berbahasa. Fasohatul mufradi ayakhlusa min. Itu Johar Maknun. Ya enggak? Kalau Fadli bukan Johar Maknun, Johar Majnun. Fadlinya yang Majnun. Nah, iya kan? Nah, sembarangan. Sulit itu. Nah, itu kaitannya, kan sepele itu, tapi menentukan, kadang-kadang begitu. Oke, lanjut. Mana tadi? Hilang lagi ah. Ma'al mufradi beserta mu'akad mufrad, al mudzakkari yang mudzakkar, wal muannasi dan muannas. Idza yu'akkadu yu'akkadu jika ditaukidkan apa bihima dengan an-nafsu wal ainu, kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma wajam atof kepada ifradun nafsi wajam iha dan menjamakkan nafsun atau ainun. Awas, wajam uhuma dan wajib menjamakkan nafsun atau kullun jam'a killatin harokatin jam'a killatin dengan jamak killah. Jamak killah itu bagaimana? Ala af'ulin, yaitu mengikuti wazan af'ulin harokatin. Lafat af'ulin bidhammil aini dengan dibaca dhammah ain fiilnya af'ul ma'al musanna beserta muakkad isim tasniyah al mudzakkar wal muannas yang mudzakkar atau muannas au ma fi maknahuma atau keterangan yang semakna dengan mudzakkar dan muannas. Binjong itu ya sama, ngerti maksudnya? Bukan maksudnya binjong benda itu loh, pulpen 2 itu maksudnya. Aska kok perasaan nggak bisa diem sih lu? Punya duit goceng aja pengen jajan mulu. Ya tuh udah gini aja pengen jajan lu ya? Enggak, bohong lu. Wa ma'al jam'i dan beserta jamak kadzalika seperti itu. Jamak kilah itu kilah, ngerti gak kilah? Kilah itu sedikit yang kurang dari 20 itu jamaknya kilah. Kalau di Alfiyah ada yang apa lu? Apal Fadli? Lu apal goceng nih? Lu masih punya duit gua? Lah kan kantong belakang belum. Lah sembarangan lu. Ayo Fadli kalau apa lu masih cepet bukan gocap. Lu apal Santi? Halah. Halah. Kagak laku duit. Af'ilatun af'ulu tsumma fi'lah. Tsumma ta'af'ulun jumu'u killah. Ya enggak? Kalian kalau sampai apal alfiyah, dengerin nih. Apalagi jamak taksir sampai apal, saya kasih motor. No, motor Scoopy saya kasihin. Ya biarin. Lah iya, lu habis ngapain jamak taksir rambut lu geliin kalau brodol semua. Lu ngapalin alfiyah paling sulit itu jamak taksir. Tapi kudu bisa lah, kudu apalah. Nah kok nyantri di Bekasi ada yang sampai apal alfiyah. Loh, bukan hanya jempol tangan gua angkat, jempol kaki kok gua angkat. Ngerti maksudnya? Empatnya jempol gua angkat. Loh serius, udah langka. Apalagi di Bekasi, ya enggak? Yang apal alfiyah sampai 1000 nadom. Oh, jarang itu maksudnya. Oke. Jadi maksudnya berarti kan kalau ini kan muannas, mudzakkar muannas ya. Mufrad, zaidun ya mufrad, indun ya
itu masih nafsun. Ya. Nah, kalau tasniyah atau jamak, umpamanya jaa az-zaidani, ini kan pakai kila. Sekarang boleh juga berarti kan jaa az-zaidani atau jaat al-hindani. Nah, ini anfusuhuma. Tuh. Dia dijamakkan, jamaknya gitu wazan af'ul menjadi anfusuhuma atau a'yunuhuma. Ini nyambung nggak maksudnya nih? Supaya paham. Ini yang baru-baru, perhatikan. Mu'annas juga sama, anfusuhuma. Tuh, ini juga sama, a'yunuhuma. Kalau jamak juga sama. Ja'a az-zaituna. Ya suhum lah, karena ini kan jamak. Loh, ini kan huma, ini kan tasniyah. Nah, permainan dhamir seperti itu kudu paham. Gitu loh maksudnya. Jadi tetap yang atas tadi wajib ittisolnya muakkad dengan dhamir. Yang dhamir tadi ya sesuai dengan muakkadnya. Kalau ini mufrad ya hu, ini muannas ya ha, ini tasniyah ya huma, kan gitu. Ini tasniyah ya nafsun anfus, taman domirnya huma, ayun juga huma, jelas kan? Nah, permainan seperti itu kudu paham, itu yang dimaksud. Nah, kalau seperti itu paham, udah jangan mainan, malah mainan lagi, nenek lambir. Tapi sekarang kalau yang nenek lambir gitu aja udah ya, orang dibilangin jangan mainan malah mainan. Ntar ada nenek gombreng, ya, nenek gombreng ya, aduh, habisnya bilangin suruh diem malah mainan. Nenek apa tadi? Nenek, lah iya, aduh payah banget tuh. Mah, siapa? Paijah, Painah. Oke, sekarang kita lanjut. Takulu itu udah ada contohnya semua. Takulu berkata, siapa kamu fi tasniyatil mudzakkar, dalam tasniyah mudzakkar ja'az zaidani, dua zaid boleh, au zaidun wa amrun, atau telah datang siapa zaid dan amr, anfusuhuma, au a'yunuhuma. Gampang udah saya tulis di papan tulis kok. Wa fi tasniyatil muannas, dan dalam tasniyah muannas ja'at al-hindani atau au hindun wa sa'da, hindun dan sa'da, anfusuhuma, ya dirinya dua zaid atau hindun dan sa'da, au a'yunuhuma pada baik, wakana dan ada apa al kiasu kiasnya. Nah, ini simai bukan kiasi, nafsahuma au a'yunuhuma. Nah, itu nafsa. Jadi nafsahuma kan nafsani, ya kan? Lakinnahum, tetapinya orang Arab, adalu itu merubah, memindah siapa orang Arab, dzalika pada itu lafaz nafsahuma au a'yanuhuma fil lughatil fusha, di dalam logat al fusha. Loh, muannas itu fusha. Kalau mudzakkar kan fasih, itu kan? Kalau muannasnya fusha. Dalam bahasa yang fusha itu pembandingnya adalah lughah sukiyah, bahasa pasar. Apa lu? Wah, itu bahasa pasar. Ada apa saudara? Itu bahasa resmi. Ngerti gak? Saudara mau kemana? Itu kan bahasa resmi. Wih, mau kemana lu? Itu bahasa pasar. Ngerti maksudnya? Itu kalau bahasa Indonesia seperti itu pembandingnya gitu loh. Aduh, kenapa kakak tidak makan? Bahasa resmi. Woi sini woi makan woi. Bahasa gaul ya. Beta tidak makan. Kalau beta makan nanti bisa beta tidur. Nah, itu bahasanya Umi itu. Lah iya kan. Udah biarin lah. Bahasanya siapa? Bahasanya Nur. Karohatas tima'is. Karohatas tima'is apa? Tasniyata ini karena benci kumpulnya dua tasniyah, dua isim tasniyah.
Fima di dalam kalimat, di dalam perkara, huwa yang bermula ma, kasyai'il wahidi, itu seperti sesuatu yang satu. Ini loh, normalnya sebenarnya kan asalnya kan gini. Perhatikan nih, lah habis ini spidol. Ini perhatiin ya, supaya nggak anu. Ini kan tadi ini anfusuhuma kan. Ini asalnya sebenarnya begini. Ja'a az-zaidani, asalnya nafsahuma. Ini loh. Nah ini kan tasniyah, ya kan? Ini juga tasniyah. Orang Arab akhirnya ini dirubah menjadi ini. Nah itu alasannya karohata istimai tasniyata ini fima huwa kasyai'il wahid. Perhatikan, karena orang Arab benci kumpulnya dua isim tasniyah, nafsa, kan asalnya nafsani, ya kan? Huma juga domir tasniyah, artinya pada lafadz nafsa huma itu terdapat dua isim tasniyah. Sementara ini fima huwa kal kalimah, apa tadi redaksinya? Fima huwa kasyai'il wahid, seolah-olah ini adalah kesatuan. Akhirnya nafsahuma dirubah menjadi anfusuhuma. Bisa dipahami ya? Nah, ini kudu paham supaya alasannya tahu. Nanti kalian mutolaah mudzakarah sama temennya itu paham tuh begono. Watakulu, dan berkata siapa kamu fi jam'il mudzakkari, dalam memberi contoh jamak mudzakkar. Ja'az zaiduna, telah datang siapa Zaid banyak. Ini contoh jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain yang hampir sama dengan jamak mudzakkar salim. Au zaidun, telah datang siapa Zaidun. Wa amrun, dan amr. Wa bakrun, dan bakr. Jadi bukan hanya az-zaiduna, tapi Zaid, amr, dan bakr boleh juga. Anfusuhum wa a'yunuhum, yaitu dirinya Zaid, wa a'yunuhum, dan Zaid, amr, dan bakr, gitu loh maksudnya. Boleh anfus, wa a'yunuhum, boleh juga pakai a'yun. Wa fi jam'il muannasi, dan di dalam contoh jamak muannas, ja'at al-hindatu, itu jamak muannas salim. Atau muannas salim itu bisa diisi banyak orang. Au hindun, atau datang siapa mbok hindun. Wa sa'da, dan mbok sa'da. Wa salma, dan mbok salma. Ditambahin lagi mbok umi, mbok minul, umpamanya mbok painah. Painah ada ngaji pulang. Nah, iya. Anfusuhunna, yaitu diri-dirinya, yaitulah paijah, painah, painul, minul, ya. Nah, itu semua tadi. Au a'yunuhum, atau ya itu a'yunnya sama baik. Udah. Wajam uhuma, dan bermula menjamakkan nafsun dan ainun ala af'ulin, atas wazan af'ulin, ma'al jam'i, beserta mu'akad jamak, wajibun, itu wajib. Jadi kalau jamak, mu'akadnya kok jamak, terus dijamakkan mengikuti wazan af'ul, kadarnya wajib penjamakan. Ngerti? Nah, wa ma'al musanna, dan beserta isim tasniyah, zaidani atau hindani, dijamakkan af'ul rojihun, itu rojeh. Rojeh itu menang. La wajibun, tidak wajib. Kama, sebagaimana keterangan, huwa yang bermula ma, qadhiyatu kalamihi, itu keputusan ucapannya musonib. Bal yajuzu, bahkan boleh, ma'ahu, beserta rojih tadi, pendapat yang rojih, apa ifraduhuma, memufradkan nafsun dan ainun, wa tasniyatuhuma, dan mentasniyahkan nafsun dan ainun. Awas, perhatikan. Ja'az zaidan, ini khilafiyah yang, perhatikan, ini khilafiyah yang luar biasa. Supaya dari diri kita yang memahami ilmu nahwu lahir jiwa-jiwa moderat, bukan jiwa-jiwa bid'ah, kafir, sesat.
Dari sini dibangun jiwa-jiwa toleransi, jiwa-jiwa moderat. Nih beserta isim tasniyah kan tadi boleh dijamakkan anfus. Jelas gak? Ini rojeh pendapatnya, nggak wajib. Kalau beserta jamak baru wajib. Ada lagi pendapat boleh mufrad. Ja'a zaidani nafsuhuma. Paham kan? Nah di sini kita nggak boleh ngotot pendirian kita yang benar. Di sini opsinya ada banyak. Ya kita ikutin aturan main. Loh gitu loh. Di sini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Kok kita belajar nahwu benar? Insya Allah nilai-nilai toleransi itu tinggi. Dari sini dibangun. Nah, kenapa orang yang memahami kitab kuning basicnya benar, rata-rata secara pemahaman itu moderat. Ya karena memang dididiknya moderasi yang seperti ini gitu loh. Au a'ainahuma itu kan tasniyah. Kan boleh kan? Ya, nafsuhuma au ainuhuma itu kan mufrad. Paham kan? Sekarang berikutnya nafsahuma. Diperhatikan. Setelah sin ada alifnya. Nafsahuma. Itu asalnya nafsani. Nunnya dibuang. Tasniyah apa bukan? Tasniyah. Au ainahuma tuh. Setelah nun ada alifnya, asalnya ainani. Begitu loh. Walhasil dan bermula konklusinya. Buset ya, keren banget bahasa gua. Walhasilu dan bermula kesimpulannya gitu aja dah. Walhasilu dan bermula hasilnya itu anna lafdzul nafsi. Sesungguhnya lafadz an-nafsu wal aini dan lafadz al-aini tobako itu serasi apa lafdzun nafsi wal aini al muakkada pada muakkadnya fil ifradi wal jam'i dalam mufrad dan jamaknya. Wa amma fit tasniyati dan adapun bermula dalam isim tasniyah faya juzu maka boleh fihi di dalam lafadz nafsu al ainu apa al jam'u wal ifradu wat tasniyatu. Ya, jamak, mufrad atau tasniyah. Saya ulangi kesimpulannya tuh gitu loh. Bahwasanya lafadz nafsun dan ainun itu harus cocok dengan muakatnya. Ketika mufrad dan jamak. Adapun dalam isim tasniyah lafadz nafsun dan ainun boleh dijamakkan, boleh mufrad, bahkan boleh juga tasniyah. Wa kullu wajhin dan bermula masing-masing wajah afsahu itu lebih fasih mimma dari wajah ba'dahu yang sesudahnya. Udah wa kullun wa jami'un. Ya udah, itu udah lain poin ya. Maksudnya biar ngaji kitab lain juga ke bawah lah ya, ibadah Allah.
Tauhid halaman 28. Udah pada punya kitabnya belum yang baru-baru? Aska belum punya. Malu-maluin waris ya lu. Belilah besok ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lu belum punya belum kitabnya? Beli besok. Punya duit gak? Nih gua kasih, kasihan. Siapa yang belum punya? Lu beli, lu ada bapaknya, ini kan anak yatim. Lu berapa kurangnya kitab? 2. Semua kitab gak punya. Punya yang kurang apa aja? Udah gocap dulu, nih. Kudu cukup. Ini ada goceng nih Sandi. Ngasih tahu doang ada goceng. Lah iya. Perasaan lu kalau ngeliat duit hijau kan lu katanya. Lah iya, kantongin. Lah iya. Aduh. Wa makna ta'alluq gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ta'alluqihi wa makna ta'alluqi ilmihi ta'ala, dan bermula makna ta'alluq ilmunya, sifat ilmunya Allah Ta'ala bil mustahilati, dengan semua perkara-perkara yang mustahil. Itu annahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, itu mengetahui siapa Allah, annal mustahila, pada sesungguhnya perkara yang mustahil, kasyariki, seperti sekutu, teman. La yata'atta, itu tidak mungkin, gampangannya la yata'atta itu tidak mungkin apa wujuduhu, wujudnya syarik. Li'annahu, karena sesungguhnya kejadian, lau wujida, jikalau ditemukan apa syarik, la tarot taba, sungguh akan berkesinambungan. La tarot taba, maka akan hasil, kalau terjemahan bebasnya, alaihi, atas wujuduhu, apa yang tarot taba, fasadun azimun, kerusakan azimun, yang agung, yang besar. Firman Allah, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Laukana, jikalau ada, laukana, jikalau ada, fihima, itu di dalam langit dan bumi, siapa yang ada, alihatun, Tuhan banyak. Alihah itu jamak taksir, mengikuti wazan af'ilah, maknanya ya ilahun, itu jamak Tuhan-Tuhan. Illallahu, kecuali Allah. Jawabnya lau, la fasadata, maka akan binasa, akan hancur, akan rusak apa langit dan bumi. Maksudnya kemarin bahwasannya sifat ilmunya Allah itu berta'alluq juga kepada mustakhilat, perkara-perkara yang mustahil selain wajibat, kan gitu. Nah kemudian maknanya ta'alluq ilmunya Allah dengan mustakhilat itu bagaimana? Maknanya adalah annahu ya'lamu annal mustahila kasyarik la yata'atta wujuduhu. Yang dimaksud sifat ilmunya Allah ta'alluq kepada mustahilat, perkara-perkara yang mustahil, adalah Allah mengetahui bahwasanya sesuatu yang mustahil bagi Allah, seperti sekutu, syarik, itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu syarik, sekutu bagi Allah, itu la yata'atta wujudu. Udah kembar dengerin. Itu tidak mudah wujudnya. Maksudnya la yata'atta wujudu apa? Enggak akan ada. Allah kok mempunyai sekutu, itu mustahil. Gitu. Enggak mungkin. Jelas itu. Nah, itu ayatnya udah jelas. Laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau di bumi dan di langit ini ada dua Tuhan, apalagi ini alihah, dua Tuhan aja, itu bumi langit itu nggak akan wujud. Nah, kok sampai Tuhan itu banyak, maka nggak mungkin. Ntar Tuhan yang satu pengen hujan, Tuhan yang lain pengen panas. Masa ada hujan panas apa? Panas adem, adem panas ya. Nah, kan jadinya air hujan adem campur
panas ya kan lucu, ya kan? Kan kemarin udah dibahas nih dalam kaitannya wahdaniyat. Buktinya langit bumi seisinya ada. Ini artinya bahwasanya Allah ini memang wahid, esa atau tunggal. Nah, itulah katakan Tuhan itu satu. Wah, itu rahmat kalau suruh nyanyi rajin dia. Ya, kembar. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Teng. Ya, Aska nyanyi mulu. Tuh, paham gak Aska? Qul huwallahu ahad tuh maksudnya kaitannya ilmu ta'ala. Oke, lanjut. Wa makna ta'alluqi ilmihi, dan bermula makna ta'alluq ilmunya Allah bil jaizati, dengan perkara-perkara yang jaiz. Annahu itu sesungguhnya Allah, ya'lamu itu mengetahui siapa Allah, ma yujadu minha wa ma la yujad, ma pada perkara, yujadu yang wujud lah gampangannya, apa ma minha dari jaizat, wa ma dan sesuatu, la yujadu yang tidak wujud, apa ma. Nah, makna ta'aluknya ilmunya Allah dengan jaizat adalah Allah mengetahui apa yang harus wujud dan apa yang harus tidak wujud. Wujudnya manusia ini adalah sesuai dengan firman Allah. Ya kan, Allah mau menjadikan bumi ini makmur. Yang memakmurkan siapa? Manusia. Terus corona ada. Kira-kira corona bisa menghabiskan semua manusia apa enggak? Enggak, karena itu bertentangan dengan yang dimau Allah. Maka corona pasti sirna. Loh, begitu judulnya. Allah mengetahui apa yang harus wujud dan apa yang harus tidak wujud. Tuh, gampangannya seperti itu. Berarti kudu yakin kalau corona pasti akan hilang. Enggak mau hilang, usir. Wah, gitu aja udah. Kolorna saya. Oh, begitu. Kolornya Aska males nyuci ya. Di mana baik ada kolornya Aska, Aska. Oke, wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Anna ilmahu ta'ala, sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala, ya'lamu itu mengetahui siapa Allah bihi dengan ilmahu al-kulliyati. Nah, itu mu'annas salim, al-kulliyati pada kulliyat. Kulliyat itu apa? Totalitas gitu. Keseluruhan secara umum. Wal juz'iyati dan parsial-parsial, bagian-bagian. Faya'lamu maka mengetahui siapa Allah ma pada segala sesuatu fil ardi yang ada di muka bumi. Yang ada di muka bumi termasuk di mukanya Aska juga Allah tahu. Habis dia ngadepnya ke sono mulu, mantatin gua. Ya, orang ngaji ngadepin guru. Ini mau mantatin guru ya Kak. Namanya juga Aska. Kan itu tadi bahasanya di muka bumi. Kan berarti di muka Aska juga kan? Lah iya. Lo kata Allah itu disuruh bertebaran di muka bumi. Lah iya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, kan gitu. Sholat udah ditunaikan ya pada nyari rezeki bertebaran di muka bumi lah. Kalau kita bertebaran di mukanya Padli, dilempar doang lah Padli, mukanya ya begitu-begitu aja dia. Nah iya kan. Tuh begitu Padli, biar nggak males lu molor mulu. Aduh ampun dah. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kan dia sama Sian kan. Yang penting hidup. Lah itu Padli, prinsip lu tuh yang salah. Lah iya, prinsipnya kok yang penting hidup. Ya, yang penting bikin hidup tambah hidup. Itu bermakna tuh, begitu caranya. Saya kesinggung Pak Ustadz. Alhamdulillah lah. Berarti lu normal. Lah begitu. Oh sekarang bukan normal, new normal. Lah iya baiklah. Gitu aja repot Faya'lamu maka mengetahui siapa Allah ma fil ardi min jibalin, nyatanya dari gunung-gunung, wa asjarin, gunung apalagi di komplek-komplek itu gunung banyak. Serius.
Nggak percaya lu coba aja jalan ke perumahan Chandra atau perumahan Pondok Melati, nanti ada jalan Kelut, kan Gunung Kelut ya, jalan Semeru, jalan Dieng ya. Di perumahan itu lu nyari gunung banyak banget nama jalan. Lah iyalah, lu mana kepikiran kan? Lah iya, ada jalan Kerinci itu ada banyak gunung. Minnam Latin nyatanya wayak lamu dan mengetahui siapa Allah kam fil ardi, kam pada bilangan, kam pada berapakah, kam pada hitungan gampangannya, fil ardi yang ada di muka bumi, minnam latin nyatanya dari semut. Semut itu ada berapa juta, ada berapa miliar, Allah tahu dengan ilmunya Allah. Tuh itu Allah. Warom latin dan romlah apa? Mbok romlah ndasmu itu. Pasir. Ngerti? Lah iya. Wasajarotin dan sajaroh apa? Pepohonan, wawarokotin dan dedaunan. Allah tahu. Saya aja beli nasi. Kadang-kadang saya ngeledekin. Jangan lu ikutin, ntar ikut-ikutan lagi lu. Habis makan ya. Nambah, kenyang apa enggak? Kenyang apaan? Lu tanya gimana? Sampai sekarang itu saya belum makan nasi. Ya dari semalam lah. Ngerti maksudnya? Kalau aska mau udah. Ya. Lah iya. Umpamanya saya makan sama tukang warung. Bu atau Mbak, nasinya udah dihitung belum? Udah. Kan gitu. Ada berapa sepiring itu, Mbak? Nah, katanya nasinya dihitung. Ada berapa helai coba? Masa nasinya mau dihitung? Siapa yang mau hitung? Ya enggak? Lu ini kan bahasa jebak. Masa dihitung dibayar ya? Bukan dihitung 1, 2, 3 ada 100. Enggak mungkin lah. Nah, geludak-geludakan apa sih? Tikus apaan? Jangan-jangan Rahmat belum makan ini. Yang belum makan mah gua. Oke ya. Kemudian wayak lamu dan mengetahui siapa Allah ma pada segala hal fil samai yang ada di langit, kadzalika seperti itu yang ada di bumi. Allah tahu itu ada berapa miliar bintang, ada berapa triliun rasi bintang yang ada. Loh, manusia itu kan tahu itu kan rasi bintang yang bisa dijangkau sama teleskop kan. Yang tidak terjangkau sama alat itu banyak. Allah mengetahui ada berapa gugus bintang di langit. Itu Allah mengetahui. Sebagaimana Allah mengetahui jumlah pasir, jumlah semut, jumlah pepohonan, jumlah dedaunan. Bahkan kalian kalau ahli ilmu falak dihitung dengan hari. Depan itu kan dulu ada pohon belimbing. Umpamanya ini malam Selasa apa ini? Selasa Pahing umpamanya. Itu daun jambu yang jatuh sekian puluh biji itu ketahuan. Manusia aja sanggup seperti itu, bagaimana Allah? Jelas gak maksudnya? Itu ada rumusan ilmu dalam ilmu falak, ya. Dihitung ini hari apa? Kalau orang Jawa ya pakai pasaran, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, ya. Dihitung jamnya jam berapa? Ini ilmu manusia. Jumlah daun yang jatuh sekalipun bisa kalau Allah, paham maksudnya? Lah kok orang masih mau ibaratnya melawan perintah Allah? Semua ketahuan. Manusia aja kalau memang dia batinnya itu tidak kotor, bahkan membaca seseorang hanya sekilas melihat wajahnya ketahuan. Oh ini kelakuan manusia. Tapi di balik manusia tadi ada yang berwajah kera, ada yang berwajah anjing, ada yang bukan kok dia itu berubah itu enggak, perangai dan karakternya. Oh kenapa ada orang dalam orang ahli ma'rifat? Oh itu nanti ada orang itu berwujudnya kera. Oh berarti itu simbol orang itu rakus. Kan jiwa kera begitu kan. Makan yang satu belum habis ya enggak, dikantongin taruh di peci. Siapa yang suka begitu? Siapa? Lah iya kan ya.
taruh di lemari, dimakan sama temennya nggak boleh, seminggu lagi baru dibuka, udah bebulukan. Nggak boleh lagi begitu Aska, ngerti? Kalau nggak habis kasihin ke temennya. Ini beli kue berkat, taruh di loker, dikunci, dibuka lagi seminggu lagi, ya buluk lah, ngerti? Buluk bukannya sandi. Iya, sama bukan buluk Pak, kurang putih dikit, gitu kan? Bodoh amat ah, kan gitu kan ya. Aduh, waman nafa, waman dan barang siapa nafa yang menafikan siapa man ilmahu ta'ala pada ilmunya Allah Ta'ala bil juz'iyati dengan perkara-perkara yang parsial, perkara-perkara yang juz'i. Ya kayak tadi Allah mengetahui bahkan jumlahnya tetumbuhan, pepohonan, dedaunan aja Allah tahu. Itu namanya ilmu dengan juz'iyat. Ya, fahuwa maka bermula man kafirun itu orang yang kafir. Udah titik wa ilmuhu ta'ala. Wah, saya belum makan, lapar ini udah gemeter ya. Dari semalam saya nggak makan gitu loh. Kalau Aska mau udah nangis. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.